pas aku dipercaya dikasih program untuk siaran tuh aku kayak masih bener-bener takut salah. Aku takut salah jadi kayak emang kayaknya harus perlu pengalaman dulu agak lama sampai akhirnya sekarang aku udah terbiasa buat kayak beberapa bulan tuh aku masih kayak pendiam banget gitu loh. Pendiam banget, literally pendiam. 3 tahapan seleksi dan aku masuk gitu ternyata. Padahal di day one wawancara itu aku ngeliat kayak banyak banget orangnya ternyata di Banjarmasin yang pengen jadi penyiar. Kalau bisa dipilih radio dan TV. Kenapa kamu menyuruh aku gak bisa. Di faktor yang kedua, aku sebenarnya lebih suka sama industri kreatif. Jadi ini masih sebenarnya aku gak bisa jawab sekarang. Nanti Rindi di masa depan yang akan menjawabnya ya. Teman kamu keren-keren ya Rin katanya. Beneran teman aku bilang kayak gitu. Semuanya kerja di industri kreatif katanya. Dan itu semuanya aku nyanyi. Itu tuh ya Allah ya Robbi ya. Kenapa? Komentar netizen beragam sekali di situ. Iya sih, karena komentar netizen yang aku tidak kenal. Tak pernah kuduga semuanya berubah saat kau memandangku, bergetar hati ini. Kau berikan harapan tentang warna-warni hariku semenjak ada dirimu. Dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Ku mampu melupakannya. Aduh, oke deh, bagus banget ya teman-teman ya. Aduh, oke deh. Kita opening dulu deh ya. Boleh. Halo guys, jadi bingung nih ya kan. Oke. Halo semuanya, balik lagi di podcast Jam Kosong, dimana kita bakalan ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol bareng anak-anak Gen Z, anak-anak millennials, anak-anak yang super menginspirasi. Kali ini berbeda ya openingnya, karena kita kedatangan perempuan yang multi talent banget nih, gitu ya. Halo. Itu Kak Rindi. Hai teman Jam Kos, kenalin aku Rindi Yasmita Putri. Kayaknya kita serahkan langsung aja ya, udah ya. Jangan dong, aku hari ini pengen dimenang sama Kak Sarah langsung ya. Sebelum kita kulik-kulik ya, wes. Nah, aku lihat nih di sosial medianya Kak Rindi. Apa tuh yang kamu lihat? Di awal dulu nih buka profilnya di Instagramnya udah tertulis nih part of TVRI. Terus announcer di radio ya. Ya, di radio juga. Nah, mungkin aku mau tahu dulu Kak Rindi ini kesehariannya apa sih? Oke. Gitu. Ngapain aja sih di TVRI sama di radio itu gitu kan? Oke, jadi ini sebenarnya nggak pernah aku ceritain ke siapa-siapa ya, baru di podcast Jam Kos ini. Nggak sebenarnya itu sih. Sebenarnya aku hari-hari biasa aja. Aku mahasiswa, sekarang mahasiswa di FEB. Universitas Sumangkurat. Aku ambil jurusan akuntansi sebenarnya, walaupun nggak kelihatan suka ngitung ya, tapi aku ambil jurusan tersebut. Selain mahasiswa, dari semester kemarin tuh aku udah mulai apply gitu tuh. Karena emang aku dulu dari kecil udah suka ngomong. Ya kan, dari dulu tuh aku diikutin sama mama aku, ikut lomba puisi, ikut lomba pidato. Jadi kebawa kayaknya sampai sekarang. Kira kayak teman aku yang bilang, bahkan teman aku yang bilang kayak, Rin kamu coba deh daftar jadi penyiar radio, coba deh daftar jadi penyiar TVRI. Akhirnya aku daftar dan aku daftar untuk penyiar radio dulu kali ya. Penyiar radio itu sebenarnya ceritanya panjang. Ini aku ceritain nggak? Ceritain ya. Dong. Panjang banget, jujur banget. Jadi aku daftar dulu sebelum jadi penyiar radio di Sun FM. Aku itu ikut pelatihan radio di RRI, di Radio Republik Indonesia. Itu berbulan-bulan juga ikutnya. Terus karena waktu itu di RRI belum ada open recruitment, mereka tuh rekomendasiin aku, kakak-kakak penyiar di RRI rekomendasiin aku untuk daftar di Sun FM. Aku daftar, aku inget banget itu kalau nggak salah di Agustus, di Juli 2023. Aku daftar, aku udah datang ke Sun FM. Teman-teman kalau nggak tahu, Sun FM ada di Duta Mall ya. Ada di Duta Mall, aku datang ke situ.
aku udah isi voice biar untuk di approve atau enggaknya gitu buat untuk jadi penyiar, udah isi biodata juga buat jadi pekerja di situ. Tapi sayang banget waktu itu aku harus pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa, iya PMM. PMM ke Bandung. Itu selama 1 semester kan ya. Jadi setelah aku daftar nggak langsung ada kabar. Karena aku kasih tahu, sebenarnya aku nggak di Banjarmasin sih untuk 1 semester 4 bulan sampai 6 bulanan gitu kan. Jadi iya, apa itu? Iya, kita tahu juga nih ya kita. It's okay. Jadi setelah aku daftar, aku tinggalin selama 6 bulan gak ada kabarnya. Dan setelah aku pulang dari PMM, aku balik ke Banjarmasin, aku literally gabut banget karena waktu itu lagi libur semester. Libur semester aku sempat pulang karena aku tuh stay-nya sebenarnya bukan di Banjarmasin. Aku asli dari Tanjung. Warga Tanjung. Yes. Dari Tanjung sekitar 1 bulanan kalau nggak salah aku sempat stay dan aku bosen banget. Aku bosen banget di Bandung. Akhirnya aku tanya-tanya lagi, terus kepikiran, oh iya kan aku pernah apply jadi penyiar radio nih ya, yang udah terlupakan. Akhirnya aku tanya lagi, Kak kemarin aku udah sempat isi voice over dan isi biodata, kataku, ada info nggak ya diterima atau enggak gitu. Aku pokoknya reach out terus tuh sama Sen FM-nya. Akhirnya disuruh datang lagi sama mereka, terus diiyain, di approve, akhirnya sampai masuk di trainingnya tuh kalau nggak salah 1-2 bulanan lah ya. 1-2 bulanan aku bolak-balik buat belajar caranya gimana operasiin mixer bukan mixer kue, tapi ini mixer buat suara di radio. Terus aku juga bahkan sempet ada kayak ya udah cuma diem aja gitu ngeliatin penyiar gimana cara gerak-gerik penyiar, pelajarin materi buat siaran, nyusun lagu buat siaran juga gitu. Jadi banyak banget yang dipelajarin gitu kan. Aku dulu ngira kayak kan udah radio nih udah daftar tinggal ngomong kok trainingnya lama banget gitu. Ternyata ya emang pas aku day one, pas aku dipercaya dikasih program untuk siaran tuh aku kayak masih bener-bener takut salah. Aku takut salah jadi kayak emang kayaknya harus perlu pengalaman dulu agak lama sampai akhirnya sekarang aku udah terbiasa buat baca materi, buat nyusun lagu, buat bacain iklan dan lain-lain gitu. Yang paling mungkin keseruan di radio nih ada nggak kayak cerita-cerita keseruan di radio sih sebenarnya apa ya kalau di radio kayak pesan-pesan yang orang kirim atau mungkin ada hal-hal yang jadinya harusnya kita profesional nih karena si pesan ini rada-rada aneh agak privasi gitu ya. Tapi kebetulan program yang aku pegang itu tuh nggak ada yang request lagu tuh nggak ada sebenarnya. Atau kayak yang kirim-kiriman pesan sama pendengar gitu tuh nggak ada. Jadi karena aku pegangnya di program siang ya, program siang dan karena itu di mall, jadi aku lebih kayak kepromosiin tenan-tenan yang ada di mall. Nah tapi ini pengalaman baru untuk aku, ternyata untuk aku siaran di Sun FM itu gak cuma jadi penyiar radio doang, tapi aku biasanya setiap siaran harus take video juga, take konten juga di tenan-tenan yang ada di Duta Mall itu. Jadi ternyata udah kayak include gitu ya. Jadi aku lumayan kenal mall, yang dulunya nyasar-nyasar sekarang masih nyasar dikit. tapi udah lumayan hafal lah ya gitu. Oke, berarti penyiar radio itu berarti di depan layar juga dong. Iya, bener banget. Radio kayak ya udah aku suaranya bagus, aku bisa radio gitu. Jadi penyiar radio berarti aku di belakang layar aja nih, suara aja. Ternyata di depan layar juga. Ternyata harus ngonten-ngonten juga ya, soalnya biar engage sama pendengarnya dari sosial media juga gitu. Kalau dulu tuh aku agak susah sebenarnya berbaur di radio. Kayak beberapa bulan tuh aku masih kayak pendiam banget gitu loh. Pendiam banget, literally pendiam. Dan aku bener-bener takut salah. Tapi sekarang udah lumayan banyak, ternyata teman aku juga ada yang masuk di radio itu. Jadi lumayan enak sih. Udah sekarang udah enjoy banget sama teman-teman radio, sama produsernya, sama lingkungannya udah enjoy. Kalau dulu kan aku masih sambil kuliah ya. Jadi aku nego, aku bilang aku siarannya biasanya di Sabtu Minggu aja Pak, atau Senin sampai Jumat mah kuliah gitu kan. Tapi sekarang karena udah mahasiswa akhir, tinggal nyusun skripsi doang, mulai gabut kan ya. Kadang-kadang ngisi juga di weekday sama weekend gitu. Tantangannya paling kayaknya sulit deh ini gitu. Waktu menyiarkan di radio itu sendiri tuh apa? Kayaknya di akunya sendiri gak sih? Tantangannya tuh aku ngerasa aku kayak nggak bisa gitu. Karena aku udah insecure duluan. Terus oh my god, seorang Rindy
insecure guys. Beneran makanya aku kayak takut, soalnya kan di situ kan banyak banget kayak kakak-kakak penyiar radio yang udah lama, udah bertahun-tahun gitu. Terus aku ngerasa kayak aku baru start sekarang. Aku baru start sekarang, baru kepikiran jadi penyiar radio sekarang. Tapi sebagus ini udah gitu kan. Berarti setahunan ya? Belum. Jadi kayak dari kapan ya? Itu tuh apply-nya aja. Iya, apply-nya. Aku kalau gak salah jadi Juli atau Agustus 2024 ya. Oke. Berarti udah 7 atau 8 bulanan kalau sampai sekarang. Yang paling asik sih menurut aku kalau ngonten tuh lebih seru sih. Karena kalau misalnya kita di studio radio doang tuh kadang bosen. Iya. Kalau kita keluar kan sambil cuci mata ya, sambil jalan-jalan. Jadi lumayan refreshing. Walaupun kadang capek, tapi ya gak apa. Itu kalau radio. Iya. Kalau untuk yang TVRI, kemarin sepupu aku nyuruh aku daftar gitu. Karena kemarin di TVRI kebetulan juga ada open recruitment kan. Open recruitment secara terbuka gede-gedean gitu. Terus aku daftar. Di situ kalau nggak salah ada 3 kali seleksi, 3 tahapan seleksi, dan aku masuk gitu ternyata. Padahal di day 1 wawancara itu aku ngeliat kayak banyak banget orangnya ternyata di Banjarmasin yang pengen jadi penyiar. Literally banyak banget. Ada 40-an kalau gak salah Sarah, itu banyak banget kan. Terus kayak masuk lagi ke wawancara yang kedua, diambil berapa ya? 9 orang kalau gak salah. Dari 9 orang itu akhirnya terjaring untuk 6 orang lagi. 6 orang akhirnya training lagi 1 bulan 2 bulan sampai akhirnya jadi penyiar. Banyak tahap ya ternyata. Tapi berarti itu tuh kayak lebih ke iseng ya, disuruh teman, disuruh bener. Kayaknya keluarga. Thank you banget. Iya, tapi jadinya nyangkut karena sih yang disuruh juga gimana ya guys ya. Terima kasih atas rekomendasinya ya. Karena kan kalau misalnya aku nggak tahu dari teman, kayaknya nggak tahu info juga gitu. Kalau ternyata masih bisa loh buat daftar jadi penyiar radio, atau bisa juga buat jadi penyiar TV gitu. Buat teman-teman Jamkos juga kalau pengen, atau Sarah, aduh, aku jadi narik nih dari Jamkos, gue tarik nih ke radio. Kalau misalnya pengen bisa sebenarnya buat daftar, terbuka luas kok. Tapi ini nih kan tadi radio ya kan, radio ya berarti kalau di depan layarnya ya buat konten gitu. Nah kalau di TV ya otomatis ya ini nih aku tampil semua ini nih gitu. Nah waktu di TVRI apa aja Kak Rindi? Kalau di TVRI itu aku pegang program ngopi kalau nggak salah. Nah, ngopi namanya. Itu programnya kayak kita kayak ngobrol-ngobrol sama narasumber, bukan yang berita gitu ya, teman-teman. Tapi itu adalah acara yang informal banget. Lumayan seru karena itu tandem. Aku nggak siaran sendiri, aku siaran sama berdua, ada penyiar cowoknya juga gitu. Yang paling pertama kali itu sulitnya karena ternyata beda untuk tampil di depan kamera TV gitu. Di belakang tuh perbedaannya. Itu kan live ya. Jadi kayak aku takut banget salah ngomong. Aku takut salah ngomong, terus salah tingkah, di situ salah gaya, dan itu bakalan apa ya? Bakalan abadi, ada di YouTube-nya juga gitu. Dan yang paling ngebedain tuh karena ada kru-kru di belakang tuh literally banyak banget. Banyak banget, jadi kayak dan kan aku ngerasa kru-kru di sana sudah sangat berpengalaman ya, Pak ya. Saya baru masuk nih, tapi bagus sih, tetap nge-support. Cuma akunya aja kemarin kayak pengalaman pertama pasti ada takutnya sih. Pasti sih. Tapi berarti ada briefnya atau ada. Kalau untuk program yang aku pegang, sebenarnya saking santainya, jadi langsung aja ngobrol sama narasumbernya gitu. Biasanya sebelum siaran kayak kita gitu kan, ngobrol-ngobrol dulu. Jadi pas nanti siaran udah lumayan luwes, udah lumayan masuk, udah lumayan ngobrolnya tuh nyambung. Gitu aja sih, nggak ada yang kayak aku kan dulu ngebayanginnya apakah siaran radio aku kan pakai skrip ya. Berita yang aku obrolin di radio itu udah dikumpulin sama produser. Tapi kalau di TV karena program yang aku pegang itu bener-bener sesantai itu, jadi ya udah kayak ngulik-ngulik dari narasumber aja apa yang kira-kira pengen ditampilin gitu, apa yang pengen di-highlight gitu. Kalau bisa dipilih radio dan TV. Kenapa kamu menyuruh aku? Aku gak bisa. Berbeda banget nih. Berbeda sih sebenarnya. Tapi kayaknya aku suka keduanya sih, karena ada korelasinya kan, kayak sama-sama suka ngomong, masih bisa tuh di radio bisa, di TV juga bisa. Kemarin nggak bisa milih. Kemarin tuh aku pertama kali, kan aku selama ini megang acara ngopi ya. Terus pertama kali aku nyoba acara berita.
Itu literally langsung kayak jam gitu. Beda banget kalau berita tuh benar-benar harus sesuai skrip yang udah dikumpulin sama teman-teman kru dari TVRI, aku bacain dan gak boleh sampai salah gitu kan ya. Pressure-nya lebih ada. Karena itu live dan formal. Dari yang aku biasanya informal jadi formal itu tuh yang ngomong sesuka hati. Yes, ini harus terpaku gitu kan ya. Anggunly. Jadi tapi aku suka banget, seneng banget kemarin pas jadi penyiar berita kayak karena aku dulu selain ikut lomba-lomba pidato, lomba-lomba puisi, aku ikut lomba-lomba juga kayak berita gitu. Dari lama gitu. Iya gitu. Jadi kayak yang dulu ikut lomba berita sekarang beneran bawain berita tuh jadi kayak terharu gitu. Terharu, senang juga sih kemarin. Dan belum kayak kalau orang-orang tuh kan ya udah lulus kuliah dulu dan kadang orang-orang tuh ya udah sama kayak jurusan aku ya udah aku kerjanya ini gitu. Tapi itu bagus loh. Iya kayak kuliahnya apa ya kan guys, kenapa enggak ini? Long story short, aku dulu di SBMPTN aku ambil dua pilihan. Pilihan pertama aku ambil S1 akuntansi, pilihan kedua aku ambil Ilkom. Dan aku tuh sebenarnya sempat galau banget untuk nempatin di mana, karena pasti sesuai skor kita bakal ditempatin di pilihan pertama kan. Di pilihan pertama. Terus aku udah sempet nanya-nanya ke teman-teman aku, gimana ya ini akuntansi, apakah aku taruh di pilihan 1 atau pilihan kedua? Karena akuntansi dulu aku SMK tuh aku jurusan akuntansi. Jadi kayak extend gitu loh, kayak lanjut lagi ke perguruan tinggi ngambil jurusan yang sama, atau aku ambil yang aku suka, ilmu komunikasi. Tapi waktu itu aku belum berani untuk switch skill gitu kan. Walaupun sebenarnya dari dulu aku udah tahu aku suka ngomong, aku suka ini, suka yang ilmu komunikasi gitu kan. Tapi tapi ini ya berani. Berarti kayak jadinya kayak doa orang-orang, kata-kata orang tuh kayak rezeki tuh nggak bakalan kemana-mana. Kayak meskipun di mana kita berada, kalau rezeki kita ada, kenapa enggak? Gitu. Kayaknya mungkin karena aku walaupun di akuntansi, tapi aku nggak berhenti gitu, nggak berhenti suka sama yang, nggak berhenti berusaha sama, nggak berhenti suka sama apa yang aku suka dari kecil gitu. Aku suka ngomong, aku suka nyanyi, aku suka tampil di kamera, tetap aku jalanin sampai sekarang. Jadi sekarang dua, akuntansi sama ilmu komunikasinya ada dikit, walaupun tapi aku bukan ilmu komunikasi ya teman-teman. Tapi ini ngalahin anak ilmu komunikasi. Nggak ada jangan. Dia susah sih kayak aduh. Nggak. Thank you. Kayak berarti ini ya. Kayak ikut-ikut lomba, kan kalanya ilmu komunikasi, anak-anak ilmu komunikasi ya udah belajar dan jadinya mempraktekkan gitu loh, kayak ada materi, ada prakteknya. Kalau ini berarti langsung praktek aja udah. Jadi kalau misalnya di akuntansi itu kan ada beberapa organisasi gitu ya. Aku tuh nggak ikut yang secara terikat dalam satu periode, tapi kalau misalnya mereka lagi ngadain event, aku ikut dan aku kepilih biasanya jadi MC. Nah dari situ tuh makasih banyak kesempatannya, Ormawa FEB. Jadi aku banyak kesempatan untuk belajar sebelumnya, dari jadi MC, jadi moderator di kampus juga. Walaupun FEB aku bukan ilmu komunikasi, tapi ada satu yang bikin aku ngerasa kayak ini yang bikin aku ngerasa beda sekarang. Apa? Kalau misalnya aku ada di ilmu komunikasi, kan aku kayak ada di sarangnya orang yang suka ngomong ya. Jadi mungkin aku gak bakalan stand out sekarang. Tapi karena aku ada di akuntansi, mungkin orang-orang ngeliatnya aku berbeda gitu. Di jurusan akuntansi yang biasanya orang cuma belajar ngitung atau gak setampil aku. Jadi di akuntansi bisa dibilang terlihat berbeda di dunia akuntansinya, bukan dari orangnya ya maksudnya. Ibaratnya kayak ini aja ya, bintang kejora. Waduh. Gitu kan. Padahal di lingkungan itu tapi dia berbeda gitu, karena ya udah gitu kan, ini punya passionnya sendiri. Dan ya bisa gitu loh, bukan yang kayak cuman sombong-sombong tapi nggak bisa. Emang bisa guys. Ampun Bas. Jadi aku sempet kayak ngobrol-ngobrol, aku curhat-curhat sama kaprodi aku. Dia bilang curhat sama kaprodi. Iya, sekarang
kebetulan dosen pembimbing aku, dosen pembimbing, pendamping akademik aku Kaprodi. Jadi kalau misalnya ngobrol tuh bakalan kayak lama gitu. Terus aku kayak sekalian aja kalian nanya ini, Pak saya kan akuntansi, tapi saya sukanya ini. Gimana ya, ada rekomendasi nggak dari Bapak gitu. Terus bapaknya bilang katanya, sebenarnya nggak bisa dibilang kamu salah langkah semuanya juga sih Rin. Katanya kalau di akuntansi semuanya bisa kamu terapin gitu. Kalau misalnya kamu tetap misalnya di industri kreatif, semuanya juga bakal membutuhkan akuntansi. Jadi aku nggak tahu apakah itu benar adanya ataukah apa itu hanya menenangkan diri saya, tapi ya lumayan nenangin sih sebenarnya. Ya udahlah ya, udah 4 tahun 4 tahun di jurusan akuntansi nggak bisa mundur juga. Tapi ini berarti mau bakalan ya udah di karir yang sekarang atau aduh aku udah 4 tahun nih, aku udah 4 tahun. Iya, jadi ada 2 pertimbangan mungkin ya. Yang pertama kayak aku udah terlanjur lama di akuntansi, kalau dihitung sama SMK-nya udah 7 tahun dong. Udah 7 tahun, tapi kalau di faktor yang kedua, aku sebenarnya lebih suka sama industri kreatif. Jadi ini masih sebenarnya aku bisa jawab sekarang. Nanti Rindi di masa depan yang akan menjawabnya ya. Rindi yang sekarang masih bingung antara 2 ini. Untuk misalnya setelah lulus kuliah bakalan ambil akuntansi atau industri kreatif. Kayaknya aku bakal coba kedua-duanya, Sarah. Kita bakalan cari tahu gitu kan ya. Tapi ini semoga banget nggak salah ambil lagi. Karena bakalan lama seumur hidup. Karena aku mikirnya kalau misalnya udah pekerjaan bakalan ya seumur hidup gitu loh. Aku gak bakalan bisa segampang itu untuk nge-switch dari yang industri kreatif tiba-tiba blek gitu ke belakang layar. Bakalan dengan komputer, bakalan dengan angka-angka di akuntansi. Iya sih betul. Karena bakalan banyak yang harus dipelajarin dulu gak sih sebelum switch. Tapi kalaunya ini kayak dua-duanya itu gitu kan, kayak aku mau coba dua-duanya. Apa nih, udah terbayang gak caranya gimana nih? Kan sekarang tuh gampang banget kan, kayak sosial media pribadi aja. Bisa nih gitu. Bener banget. Udah ada gak? Jadi kalau untuk sekarang aku masih mikirin untuk skripsi aku dulu. Iya sih betul ya. Untuk skripsi aku kalau udah kelar, udah wisuda nanti sih rencananya aku pengen coba untuk cari pekerjaan yang tetap. Which mean itu adalah di akuntansi. Dan mungkin untuk sosial medianya aku bakal ngejalanin di sosial media pribadi aku dulu kali ya, untuk personal branding dan lain-lain. Tapi aku juga pengen yang kayak totalitas di dunia kreatif gitu loh. Jadi I'm so sorry aku belum bisa jawab nih. Aku masih belum bisa jawab apakah aku bisa survive juga di dunia akuntansi. Aku juga gak tahu ya ini. Cobain aja dulu. Tapi yang pertama aku pengen coba sih pasti yang tetap, entah itu di akuntansi ataupun di dunia kreatif. Jadi masih agak labil ya. Agak labil ya sebenarnya sekarang. Aduh, butuh bimbingan sebenarnya saya. Bimbingan hidup. Aduh nanti dulu deh ya, ini agak berat nih. Iya. Tapi kalau sekarang tuh aku udah freelance dan aku takut terlalu nyaman dengan ke-freelanceanku ini. Freelance ini ya pokoknya ya. Nah, mahasiswa, aku freelance penyiar radio, penyiar TV, dan aku fleksibel itu hidupnya gitu. Bener. Terus tiba-tiba, tapi aku juga pengen ya kayak 9 to 5 kerjanya, terus punya hari libur yang jelas. Kayak bakalan enak gak sih spend time with family. Tapi ya nanti lihat apa yang akan diambil oleh Rindi jalannya. Aku masih bingung banget sekarang. Tapi selama menjalani pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada ini, pernah bosen gak sih? Kayak misalnya, aku itu tadi mau kayaknya aku udah gak cocok deh gitu. Pernah gak ngerasa gak cocoknya? Akhir-akhir ini aku harusan banget ngerasain. Kenapa? Jadi kan aku siaran radio itu di hari Minggu ya. Siaran radio di hari Minggu tuh aku bener-bener sendiri. Bener-bener sendiri di studio. Ada manajer aku tapi di lantai 2, beda ruangan gitu. Itu aku bener-bener ngerasa kayak, kok ini waktu berjalan dengan lambat banget ya. Jadi aku kalau siaran radio itu biasanya 5 jam. 5 jam siaran radio. Aku biasanya di jam pertama tuh masih oke, masih enjoy kalau banyak orang ya. Tapi kalau kemarin di hari Minggu aku ngerasa kayak capek banget, pengen balik. Tapi ya udah, kalau misalnya udah ketemu banyak orang lagi pas siaran yang lagi banyak, aku bakalan tetap seneng. Enggak yang sampai bosen sampai pengen berhenti gitu, belum pernah sih. Belum ya, masih. Mungkin bakalan take a rest aja. Istirahat aja dulu. Iya, betul. Nanti dulu deh. Tapi nggak yang sampai berhenti. Belum. Tapi
di hari Minggu tidak ada orang saja, pada bosen ya. Berarti mikir lagi dong di akuntansi ini nanti gimana dong? Yang di depan komputer aja ngitung-ngitung. Aduh, bener-bener ya. Aku bahkan barusan tadi malam juga ngobrolin sama temen aku. Aku nggak bisa bayangin sih Rin, kamu cuma ada di belakang komputer ngitung angka. Terus kayak, iya juga ya kalau orang lain aja bisa mikir kayak gitu, kenapa aku nggak bisa mikir kayak gitu? Tapi nggak bisa dipungkirin juga aku sebenernya pengen gitu, tapi nanti dulu deh, aku belum bisa mencoba maka tahu ya. Jadi kayak bener, kita harus cobain dulu aja deh. Ini kan udah nyobain 7 tahun ya. Iya ya. Kayaknya harus tetap mikir gitu. Sudah 7 tahun. Udah 7 tahun. Apakah ini benar? Benar. Aduh, ya udahlah, gak apa-apa ya. Nah dibalik yang itu tadi ya kan, 2 nih. Aduh, pilihan-pilihan 2 ini gitu. Nah, mungkin kalaunya tidak di akuntansi ya udah berarti kan di at least punya pilihan lah ya. Nah terus kalaunya di akuntansi ya berarti nanti bakalan berkurang dong, kayak misalnya ngonten apa segala ya, pastinya ya udah fokus gitu kan. Nah kalau yang sekarang karena fleksibel itu, dilihat juga di sosial medianya Karindi nih, aktif juga nih kan ngonten gitu. Bener-bener. Biasanya mau memang ada fokus tujuan gitu, aku pokoknya brandingan diri aku nih yang kayak gini nih, aku apa nih, kan aku lihat nih di Instagramnya banyak nyanyi gitu-gitu kan, atau mungkin coba-coba apa gitu. Nah kalau mungkin Karindi udah ada patokan nggak kayak kontennya, oh aku brandingannya ini nih gitu. Fashion. Aku pengen memperkenalkan diriku sebagai apa gitu ya. Iya, betul. Aduh, ini juga agak sulit sebenarnya karena aku suka ngonten yang kayak apapun review ataupun aku suka nyanyi gitu. Tapi akhir-akhir ini aku udah mulai nge-combine keduanya. Jadi ada misalnya ada sponsor, endorse kali ya, sponsor tuh bahasa tahun kapan. Ada endorse. Aku biasanya openingnya nyanyi gitu. Aku nyanyi dulu di awal yang aku suka biar agak ngebedain juga sama konten-konten yang aku yang lain, review dan lain-lain. Baru nanti di akhir aku review produknya gitu. Tapi lagi masih masa percobaan juga karena nyanyinya kan gak mungkin yang beberapa detik ya, minimal banget 1 menit lah ya aku nyanyi di awal, dan apakah itu bisa mempertahankan perhatian penonton? Masih belum tahu, masih coba-coba. Bagus, pasti ulang gak sih guys? Bisa juga ya kalau itu. Jadi ada 2 targetnya penontonnya, penonton yang pengen dengerin lagu doang atau emang bakalan nonton sampai akhir sampai review produknya. Nah kalau misalnya dia nontonnya di awal doang, berarti reviewnya nggak ketonton gitu. Itu sih yang lagi aku coba akal-akalin gitu. Biasanya dengan nampilin produk di depan duluan mungkin baru nyanyi. Jadi orang tuh udah notice kayaknya ada yang diomongin nih di akhir. Jadi bakalan nunggu sampai akhir. Tapi balik lagi masih nyoba-nyoba. Jadi kayak menyelam sambil minum air. Sambil gitu. Belajarnya sambil learning by doing aja gitu. Sambil nyoba-nyoba. Tapi selain yang nyanyi-nyanyi juga ada kan biasanya yang kayak konten-konten biasa. Nah itu tuh aku suka karena produktif aja gitu. Produktif aja. Jadi buat produktif. Bener. Tapi kayak gimana ya? Kayak ini udah ada ininya nggak? Kayak plannya gitu nggak? Kayak misalnya ya udah sehari ada 1 konten atau 1 video nih yang harus diupload minimal di SG deh gitu. Oke. Aku tuh anaknya SG banget ya. every single day pasti ada SG. Pasti ada SG. Kalau untuk reels yang kayak konten yang agak high effort editnya dan persiapannya tuh biasanya enggak matokin ya. Kadang kalau misalnya lagi ada endorsement aja, atau kalau misalnya konten nyanyi sih seminggu sekali lah ya minimal. Seminggu sekali minimal. Tapi itu baru-baru juga aku lakuin di awal tahun ini. Karena di awal tahun ini aku ngerasa kayak udah lumayan gabut. Gabut banget hidupnya guys, padahal banget ininya. Beneran gabut. Jadwalnya. Jadi ada teman aku yang bilang kayak gini. Ini enggak. Dia bilang kayak gini nih katanya. Apa? Aku tuh tahu banget nih orang yang kayak gini pasti dia kesepian banget aslinya. Terus aku langsung kayak Tapi lo tahu gitu. Ini loh kayak orang yang ceria katanya kan. Orang yang banyak ngomong, orang yang ketawanya paling kenceng.
Itu orang yang kesepian katanya. Katanya ya, kita nggak tahu. Siapa yang relate? Kita tanyain sama orangnya aja nih guys. Aku sih kadang-kadang relate ya sebagai anak perantauan yang ngekos gitu. Oh iya sih. Iya kan? Jadi di rumah di kos tuh gak ada interaksi. Nah itu sih yang bikin salah satunya pendorong aku selalu aktif di sosial media. Karena kalau aku di rumah aku benar-benar kayak off. Kalau lagi pulang aku benar-benar off sih kayak bahkan SG pun kadang nggak bikin, apalagi konten-konten jarang. Tapi karena aku lagi di kos banyak waktu luang kan jadinya. Ini yang aku bilang gabut tuh banyak waktu luang. Jadi jam kosongnya dibuat buat bikin konten. Gitu deh. Iya, dibuat jadi produktif dan jadinya menghasilkan. Iya, menghasilkan dan bikin kayak ada rasa puas aja gitu kalau konten udah jadi. Oke. Nah tapi di balik itu semua ya kan, udah kerja dan lain-lain gitu dan sudah ya mungkin sosial medianya ya lumayan lah ya kan. Masih merintis kakak. Gimana sih gitu tipsnya supaya pede, supaya nggak minder aja gitu loh, kan banyak orang-orang yang sebenarnya bagus, sebenarnya ini tapi nggak pede gitu. Kalau ini ngomongin sosial media ya, kalau pede di sosial media sih menurut aku kuncinya adalah posting. Posting aja. Dan gak usah mikirin kata-kata orang lain. Bahkan aku kalau nge-scroll itu konten-konten aku yang dulu aku kayak ini konten apa? Tapi aku semuanya udah aku arsipin. Tapi dulu aku dengan pedenya nge-post aja. Nge-post aja. Apapun yang aku edit, apapun yang aku pengen posting. Aku posting ke Reels, aku posting ke feed, aku posting ke story ya. Ke story gitu. Dan menurut aku fans nomor satu aku tuh adalah diri aku sendiri. Jadi aku yang nontonin ulang-ulang gitu. Aku nontonin ulang-ulang sih pasti. Ya gak sih? Kayak SG tuh semuanya deh kayaknya. Kayaknya semuanya gak sih? Relate gak sih? Kayak berpuluh-puluh kali. Berpuluh-puluh kali. Buka SG. Itu tuh seru banget. Dan aku cinta diri sendiri banget ya. Cinta diri sendiri. Yes. Kayaknya tuh kuncinya adalah self love deh. Dengan self love bakalan pede dan gak peduli omongan orang lain tuh sebenarnya untuk kritik yang menurut kita nggak membangun. Mungkin cuma ngata-ngatain atau cuma kayak dia panas kali ya ngeliat kita produktif gitu. Nah itu gak usah diabaikan. Tapi kalau misalnya itu diabaikan aja maksudnya. Tapi kalau untuk yang kritiknya membangun ya bisa lah jadiin masukan aja. Betul. Tapi sebelum Karindi kata-kata yang tadi pernah nggak kayak aduh aku takut deh. Pernah enggak? Dan itu intinya kayak orang-orang tuh malas dan takut aja melangkahnya. Bener, gitu. Coba aja dulu sih menurut aku. Prinsip yang aku pegang, aduh berat banget. Berat sih. Kalau aku tuh kayak lagunya apa ya? Aku lupa banget judul lagunya, tapi kalau nggak salah liriknya tuh If we never try, we never know. Ya, aku gak tahu juga. Iya. Coba yang tahu komen ya. Itulah ya, pokoknya if we never try, we never know. Jadi kalau kita nggak berani menghadapi rasa takut itu, kita nggak bakal tahu sebenarnya apa sih yang kita takutin. Ketakutan kita bakal terjadi nggak sih sebenarnya? Aduh, kok aku ngomong gini? Aku takut banget. Tapi gak apa-apa, semoga aku juga bisa menerapkan hal tersebut. Amin. Nah. Itu tadi kan berarti ya udah ya melangkah aja nih dulu gitu. Nah terus dibalik semua itu meskipun ada rasa-rasa takut gitu kan melangkah aja nih gitu. Tapi ada nggak kayak seseorang atau mungkin teman-teman atau mungkin ada di balik layar gitu yang bikin semua hal yang ketakutan itu ternyata ternyata tidak ada artinya gitu loh. Ini loh support aku gitu di belakang gitu. Ada nggak? Bener banget. Terima kasih Sarah pertanyaannya ini jadi mengingatkan aku bahwa teman-teman semuanya itu tuh bener-bener support aku. Jadi setiap aku upload konten gitu dari dulu itu kan aku kalau nggak salah mulai konten tuh dari kuliah deh. Pada seneng. Komen-komentarnya tuh bikin aku seneng, bikin aku semangat kayak harus bikin konten lagi gitu. Bener-bener temen aku, keluarga aku suka gitu kalau aku bikin konten. Ternyata kalau misalnya temen aku tuh juga ngerasain ya. Kalau misalnya temen aku bikin konten kayak bagus ya gitu. Suka sama semangatnya, suka sama kontennya, suka banget sama niatnya dia bikin konten. Sampai akhirnya diposting, bisa ditonton semua orang lain tuh rasanya ikut bangga aja gitu. Dan itu yang semangat dari teman-teman itu nular ke aku jadinya kayak nyampe gitu energinya ke aku untuk ya bikin konten lagi.
Karena misal aku bikin konten ya satu, dan besoknya aku ketemu sama teman aku, Rin, kemarin yang ini. Aku inget itu ada di ending video. Kamu nonton sampai akhir, kataku. Iya, katanya. Aku nonton berulang-ulang tuh kayak rasanya. Iya. Satu orang aja yang kayak gitu tuh udah bikin aku semangat, apalagi kalau banyak orang ya. Iya, berarti ini ya berpengaruh. Berarti lingkungan yang baik pun berpengaruh. Bener gitu. banget. Bener banget. Tapi ya kalau kamu sekarang berada di lingkungan yang kurang baik, mungkin bisa dengan cari teman-teman dulu kali ya. Teman-teman sama Sarah, teman sama Rindy, teman-teman yang lain di sini bisa kan jadinya. Bahkan aku bilang kan aku pengen podcast gitu kan. Teman aku bilang kayak gini, teman kamu keren-keren ya Rin katanya. Beneran teman aku bilang kayak gitu. Semuanya kerja di industri kreatif katanya. Iya sih, lebih ke kayak ya udah aja mungkin kita bakal narik orang-orang yang seminat sama kita gak sih? Iya. Jadi kalau misalnya kita minat bikin konten atau minat jadi penyiar radio dan juga penyiar televisi, bisa dulu dengan cari teman yang punya passion sama, jadi berjuangnya bisa sama-sama gitu. Saling ngebantu gitu. Jadi berarti ini ya relate sama kata-kata yang kayak apa? Kita tuh harus ketemu sama orang yang setara gitu. Oh yes, bisa dibilang ya. Setara dalam urusan passion mungkin ya ini ya. Jadi kayak pemikiran dan segala macam ya udah kita tuh didukung gitu. Bener. Buat lebih berkembang lagi. Itu faktor yang lumayan gede sih menurut aku, dukungan dari lingkungan, dari teman-teman. Karena kadang orang-orang terdekat yang kalaunya udah head comment bikin ngedown ya. Iya, pernah ngedown gak? Nah itu kita pancing lagi saya ini. Kita masukin ke situ deh. Aku sebenarnya, aku ingat dulu bentar. Pernah nggak ya ngedown pas ngonten? Kayaknya tuh nggak pernah dengar secara langsung. Ada hate comment tentang konten yang aku bikin. Karena nggak sebanyak itu juga sih konten aku yang belum yang membludak itu. Tapi ini anehnya. Konten TikTok aku kan ada 2 kali yang FYP gede banget. Dan itu semuanya aku nyanyi. Itu tuh ya Allah ya Robbi ya. Kenapa? Komentar netizen beragam sekali di situ. Iya sih, karena komentar netizen yang aku tidak kenal. Ini aku bilang netizen karena aku tidak kenal gitu. Aku takut. Kenapa? Setiap kontennya FYP, aku bakalan sembunyi sih. dulu. Take a rest, bener-bener kayak aku tuh kaget gitu ya. Kaget banyak banget komentar yang masuk dari netizen. Terus kayak like semuanya. Entah kenapa aku masih belum terbiasa mungkin ya. Belum ini ya. Iya. Belum. Jadi bener-bener dirinya belum siap untuk menjadi Masya Allah gitu ya. Jadi kan kemarin yang lagu yang aku nyanyiin di awal tadi kan itu di TikTok FYP sampai 7 atau 8 juta ya. Itu tuh bener-bener banyak banget komentar-komentarnya. Ada yang walaupun mayoritas suka, tapi kadang otak aku nih tetap fokus sama yang gak suka. Iya sih. Aku sampai ngelupain bahwa banyak juga yang suka sebenarnya. Nah kadang itu yang bikin aku kayak kena mental gitu ya teman jam kos. Jadi aku jadi jarang konten. Habis FYP bukannya makin rajin ngonten, harusnya malah menarik diri dulu gitu. Dan itu udah terjadi 2 kali. Pertama kali itu pas aku lagi nyanyiin lagu Price Tag. Price Tag itu di TikTok juga. Itu kalau gak salah 9 juta. Dan itu aku juga takut gitu rasanya kayak oh my god. Aku kayaknya udahan dulu deh irinya kontennya gitu. Tapi kalau misalnya nanti kontennya ada yang FYP lagi, kayaknya aku bakal berusaha melawan itu sih. Soalnya udah 2 kali udah kelihatan polanya kalau aku mundur terus. Nih yang ketiga nih harus maju sih ya. Karena susah ternyata ngedapetin FYP itu. Iya loh, kan harus kan banyak banget teori-teori yang kayak di TikTok itu kayak ini loh harus FYP harusnya kayak gini di loh. Jam segini nggak pastinya pakai ini pakai itu. Saya pun tidak tahu rahasia TikTok. Sedangkan Karindi apa FYP menarik diri kayak gimana nih? Kenapa sih Rindy? Nggak tahu. Jawabannya Rindy pun tidak tahu. Tapi mungkin masih merasa tidak nyaman saja. Ngomong-ngomong menyanyi. Ngomong-ngomong menyanyi nih, apakah emang karena suka mungkin dari kecil gitu kan suka nyanyi jadilah yang sekarang gitu suka nyanyi, atau emang ada keturunan mama gitu atau siapa yang nyanyi-nyanyi? Rindy yang suka menyanyi ini dia keturunan dari mamahnya Rindy. Mama aku suka banget nyanyi. Jadi dari TK tuh aku udah diikutin lomba nyanyi.
bener-bener ikut lomba nyanyi. Aku masih inget banget lombanya tuh nyanyiin lagu Indonesia Pusaka. Di sana tempat lahir beta, dibuai, udah dibesarkan bunda. Sama aku kayak dibesarkan bunda yang suka nyanyi juga. Tapi waktu itu aku nggak menang. Kena mental juga tuh di situ, kayak menarik diri lagi nih. Karena udah banyak ekspektasi dari orang-orang nih. Kan mamanya Rindy suka nyanyi ya. Ini anaknya ikut lomba nyanyi pasti menang. Ternyata tidak, saya fals teman-teman ya. Jadi sebenarnya faktor utama adalah karena keturunan. Keturunan mungkin. Walaupun adik-adik saya tidak suka nyanyi. Mungkin salah satunya aja ya keturunannya. Dan aku juga suka nyanyi tuh karena menurut aku nyanyi adalah bahasa untuk ngungkapin apa yang kita rasa gitu. Jadi lagu-lagu, iya kan? Lagunya tuh yang relate gitu loh. Kalau nyanyiin lagu tuh bukan karena suka kadang, tapi karena relate gitu. Apa yang kita rasain, kita nyampein ke publiknya, nyampein ke teman-temannya, nyampein ke orang lain dengan musik gitu, dengan lagu. Betul sekali. Jadi, sampai ada yang ini ya sekarang kayak kamu galau ya karena apa? Karena lihat statusnya ada lagunya gitu. Iya lagi. Tapi katanya kalau cewek-cewek itu biasanya kita bisa lihat apa yang dia rasain dari lagu-lagu yang dia dengarkan. Relate nggak Sarah? Kadang-kadang ya. Kadang-kadang aja ya. Tapi kalau lagunya bagus, ya udah aja suka. Apalagi lagu-lagu yang viral. Gitu. Tapi ini loh, lagu itu kayak mempengaruhi mood kita gitu gak sih? Bener banget. Bahkan yang lagu Karindi tadi nyanyiin itu tuh kayak bikin berbunga-bunga aja. Udah centil era gitu kan. Centil era. #centil era. Iya, kayak padahal kita nggak deket sama siapa. Itu bisa jadi salah satu life hack. Kalau kamu lagi sedih, jangan dengerin lagu sedih. Dengerin lagu yang senang. Itu kadang-kadang bikin lupa. Tapi biasanya sih pengen divalidasi ya sama lagu-lagu sedih. Jadi ya udah sih dengerin lagu sedih juga nggak apa-apa. Senyum-senyum kenapa? Relate ya. Itu dia. Lagu-lagu. Dan ini terakhir nih. Ya kan? Apa tuh? Buat Karindi nih yang sudah mungkin sekarang aja udah ketahuan nih bakalan jadi Rindy yang seperti apa gitu kan, tinggal milih aja lagi nih gitu, jalannya yang ini atau yang ini gitu. Nah mungkin motivasinya dan buat anak-anak Gen Z yang di luar sana yang memang masih belum tahu jati dirinya gitu, ada nggak kata-kata nih buat teman-teman Jamkos? Untuk yang sebenarnya kalian suka tapi kalian tuh nggak sadar mungkin ya, kayak terima aja dulu kalian tuh sukanya apa. Pasti banyak kan, nggak cuma nyanyi. Misalnya apa ya? Kalau kamu sukanya apa Sarah? Enggak ada. Enggak ada. Susah ini. Gimana nih? Teman-teman jangan heboh sekali. Ternyata Sarah aja masih bingung ya kan? Aku juga bingung, kita semua bingung. Tapi kalau misalnya kamu udah ada yang kamu suka gitu ya, salah satu hal yang kamu suka tapi kayaknya ini gak berpotensi untuk jangka lama gitu, mungkin bisa kamu gali aja kesempatannya untuk mencapai dan mendapatkan kompetensi tersebut gitu, biar bisa menghasilkan uang mungkin ya, menjadi hobi yang dibayar juga mungkin, jadi kesenangan yang dibayar. Tapi menurut aku balik lagi sama prinsip yang aku pegang adalah coba aja dulu, if we never try we never know. Dan semua itu sebenarnya apa yang aku lakuin sekarang sebenarnya dimulai dari aku sendiri gak sih? Dari sosial media, pokoknya yang paling mudah tuh adalah dari sosial media sendiri. Karena itu adalah platform untuk kita mengekspresikan diri sendiri dan gak ada yang ngelarang. Kita mau posting apapun, kita mau nge-branding diri sebagai apa, dan itu gak ada yang ngelarang. Jadi kalau kamu pengen nge-branding diri kamu sebagai penyanyi, cosplayer mungkin juga bisa. Pokoknya ekspresikan diri kamu se-ekspresif mungkin. Tapi kuncinya adalah dengan tetap menjadi diri sendiri. Karena kamu bakalan menjalani itu seumur hidup. Kalau misalnya kamu berpura-pura, bakal capek banget sih. Iya sih, betul banget. Nah, itu tadi buat orang-orang ya kan, buat temen-temen. Buat siapa lagi nih? Buat diri sendiri deh. Ya udah deh, buat diri sendiri aja. Atau buat siapa seorang yang spesial mungkin? Seorang yang spesial? 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Banyak ya yang spesial, keluarga aku, teman-teman aku. Tapi kayaknya untuk diri aku sendiri. Rindy. Enggak. Rindy. Aku jadi gini. Rindy.
sebenarnya kamu udah tahu apa yang kamu suka sekarang. Tinggal kamu berani atau enggak untuk ngambil kesempatan itu. Jadi kalau nanti di suatu saat kamu dihadapkan dengan dua pilihan, pilih yang kamu suka aja ya, jangan sampai salah pilih lagi. Udah deh, aku merinding ngomong sendiri. Oke. Thank you. Sama-sama. Terima kasih nih sudah meluangkan waktunya jauh-jauh datang ke sini ya kan, dari Banjarmasin ke Banjarbaru. 6 tadi perjalanannya, 60 menit. Bukan 6 jam. Kira-kira 6 kali singgah. Bisa juga. Oke deh, ini sedikit apa ini? Ini aku yang jatuh di sini. Oh, iya. Dia emang harus menggelinding dulu mengambilnya. Ini buat aku juga nggak tahu ya isinya apa. Nggak tahu. Lucu banget. Ini kabar editnya ini 5 menit yang lalu ya diedit. Oh my god. Sarah, thank you banget, tim Jamkos. Thank you banget, Oci, thank you so much. Oh my god, lucu banget. Thank you so much. Kita harus foto bareng sekali. Thank you ya. Oke deh, mungkin itu aja dulu ya episode kali ini. Kalian jadi serem ya kayak gini. Sorry. Episode kali ini itu aja ya. Seru banget ngobrol-ngobrol bareng Kak Rindi. Kalian nih yang mau, mungkin siapa lagi yang mau datang ke sini, atau mungkin ada temennya atau dirinya sendiri mau datang ke sini, langsung aja DM Instagram aku atau mungkin Instagram Banjarbaru Klik, atau mungkin komen-komen di video kita. Langsung aja ya teman-teman Jamkos. Mungkin itu aja dulu sebelum menutup video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Bye bye.